Garuda Biru yang beberapa waktu lalu sempat viral usai putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemilu 2024 dan revisi Undang-Undang Pilkada kini kembali muncul dan viral lagi di media sosial. Kali ini Garuda Biru muncul di media sosial merespon rencana pemerintah menaikkan tarif PPN menjadi 12% pada 2025. Kali ini narasinya masyarakat menolak kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN jadi 12% lantaran tarif pajak yang sudah dibebankan selama ini belum mampu meningkatkan pelayanan pemerintah ke masyarakat. Lantas apa saja ya layanan yang akan terkena dampaknya? Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan penerapan PPN 12% sudah sesuai dengan regulasi. Kenaikan PPN ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Dalam aturan tersebut, penerapan PPN 12% mulai berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025. Untuk itu, pemerintah akan menyiapkan sejumlah langkah agar ketentuan PPN ini bisa dilaksanakan pada 2025. Pemerintah juga akan menjelaskan sebaik mungkin agar masyarakat memahami kenaikan PPN tersebut. Belum sempat pemerintah merinci kenaikan PPN 12% itu, simbol Garuda Biru keburu muncul. Penolakan terhadap rencana tarif PPN 12% ini malah jadi salah satu topik teratas di berbagai media sosial hampir sepekan belakangan. Nggak sedikit yang membeberkan soal deretan pajak yang telah dikenakan pada rakyat selama ini. Mulai dari gaji tiap bulan yang dipotong pajak, THR dan bonus kena pajak, beli barang mahal kena pajak barang mewah, rumah kena PBB, kendaraan yang harus bayar pajak tiap tahun, hingga biaya meterai saat melamar pekerjaan. Lantas jika PPN jadi naik 12%, barang-barang apa aja sih yang kena imbasnya? Mengacu pada Undang-Undang PPN, barang kena pajak dikategorikan menjadi dua, yaitu barang kena pajak berwujud dan tidak berwujud. Barang kena pajak berwujud adalah jenis barang yang punya bentuk fisik seperti barang elektronik, pakaian maupun barang fashion lainnya, tanah, bangunan, perabot rumah tangga, makanan olahan kemasan, dan kendaraan. Sedangkan barang kena pajak tidak berwujud mengacu pada barang yang memiliki hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana perusahaan, formula rahasia, atau merek dagang. Selain itu juga meliputi penggunaan atau hak menggunakan peralatan atau perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah. Kemudian pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial. Selain itu, jasa layanan streaming film dan musik yang biasa kita pakai seperti Netflix dan Spotify juga memungut PPN. Namun tidak semua barang dan jasa akan terdampak kenaikan PPN ini. Misalnya berbagai barang kebutuhan pokok seperti beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Kemudian berbagai jenis jasa seperti jasa pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, jasa keuangan, asuransi, pendidikan, transportasi umum, dan jasa ketenagakerjaan juga terbebas dari tarif PPN. Ironinya, PPN bakal diterapkan ketika daya beli masyarakat melemah. Daya beli masyarakat hanya tumbuh 4,91% pada kuartal ketiga 2024 atau melambat dari pertumbuhan kuartal sebelumnya sebesar 4,93%, serta terjadinya deflasi selama Mei sampai September 2024. Kemarahan masyarakat memuncak ketika DPR memasukkan RUU Tax Amnesty atau pengampunan pajak ke dalam daftar prolegnas prioritas 2025. Dengan ini ketimpangan kebijakan pajak jadi sangat terlihat karena masyarakat luas akan dibebani kenaikan PPN, sedangkan orang kaya dan pengusaha justru mendapatkan pengampunan pajak. Nah, gimana menurut sahabat Kompas?